Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang gaya Coulomb. Gaya Coulomb di sini, tapi saya akan bahasnya untuk yang lebih dari dua muatan. Ada dua bentuk. Yang pertama bentuk yang ketika mereka segaris lurus, dan yang kedua adalah ketika membentuk sudut. Nah, yang pertama kita akan bahas yang segaris lurus dulu. Di sini saya ada contoh, ada 3 buah benda A, B, dan C yang masing-masing bermuatan listrik sebesar positif 3 kali 10 pangkat min 8, min 6 kali 10 min 8 Coulomb, dan yang 2 kali 10 min 8 Coulomb yang terletak dalam satu garis lurus. Jika jarak AB sama dengan 3 cm dan BC sama dengan 6 cm, tentukan besarnya gaya Coulomb yang dialami oleh muatan di titik B dan arah gayanya kemana, gitu ya. Pertama kita diketahui dulu, diketahui kita punya muatan A, ini berturut-turut ya, berarti muatan A nya 3 kali 10 pangkat min 8, muatan yang B berarti 6 min 6 kali 10 min 8 Coulomb. Ada muatan C yaitu sebesar 2 dikali 10 pangkat min 8 Coulomb. Berarti positif negatif positif. Nah, berturut-turut berarti di sini kita gambarin ada muatan A, AB 3 cm. Nah, kurang lebih segini. C-nya 6 cm. Nah, itu ya. Nah, muatan A jenisnya positif, muatan B negatif, muatan C-nya positif. Dari A ke B jaraknya 3 cm, B ke C jaraknya 6 cm. Gitu ya. Nah, ini jangan lupa RAB-nya 3 cm kita kemeterkan dulu. Berarti dikali 10 pangkat min 2 meter. Dan untuk RBC-nya 6 cm, berarti 6 dikali 10 min 2 meter. Pertanyaannya adalah gaya Coulomb yang dialami muatan titik B. Oke. Jadi di sini konsepnya teman-teman baca dulu dan perhatikan permintaannya adalah muatan di titik yang mana? Di sini di B. Berarti gaya di B. F di B. Nah, pertanyaannya adalah FB. Kita lihat, muatan B di sini dipengaruhi oleh A dan dipengaruhi oleh C. Jadi lihat, B oleh A itu interaksinya adalah tertarik ya, karena beda jenis nih. Tarik menarik, berarti B-nya ketarik oleh A, B-nya ke sini karena ketarik, force oleh B dan A. Jadi gaya B karena si A. Terus B dan C negatif positif, berarti dia tarik menarik juga, berarti B juga ketarik oleh C, jadi force-nya FB karena si C. Nah, beda arah ya, kalau beda arah berarti nanti vektornya, resultannya adalah dikurangi karena dia beda arah. Baik, berarti teman-teman cari dulu berapa besar FBA ya. Rumusnya kakiku rorombehan, kaki B, Q-nya Q yang A, R-nya B dan A yang dikuadratkan. K-nya 9, 10 pangkat 9, QB-nya 6 dikali 10 min 8, QA-nya 3, 10 min 8 per jarak B ke A ini 3 kali 10 min 2 dikuadratkan. Sama dengan, berarti ini semuanya 9 kali 6, 6 kali 3 18, 10 pangkat 9 min 8 min 8, berarti ada min 7 per 3 kuadrat 9, 10 min 2 itu kuadrat min 4. Coret 9-nya, berarti ini hasilnya 18 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Gitu ya. Nah, di sini catatan pentingnya adalah teman-teman tidak boleh memasukkan jenis negatif ke dalam perhitungan. Karena kalau kalian masukkan nanti tanda finally-nya di sini bakal berubah. Jadi tanda negatif di sini teman-teman nggak boleh memasukkan ke dalam perhitungan. Negatif ini hanya berguna untuk melihat
arahnya. Dia jenis gayanya tarik menarik nantikah atau tolak menolak kah gitu. Ya, jadi catatannya adalah tidak boleh memasukkan tanda negatif ke dalam persamaan untuk gaya Coulomb. Itu tadi ada FBA. Sekarang force satu lagi untuk yang B dan C. Berarti Ki, Ku, rorombehen yang gitu ya. Ki-nya Ki yang B, Ki-nya ini Ki yang C, dan R-nya yang B dan C. K-nya masukin 9, 10 pangkat 9. Ki B-nya 6 kali 10 min 8. Ki C-nya adalah 2 kali 10 min 8 per jarak B ke C 6 cm. Berarti 10 min 2 dikuadratkan. Kita kalikan, ini 9 kali 6 kali 2, ini positif 1, berarti 10 pangkat min 7 per 6 kuadrat, berarti 2 ya 6 nya ya. Nanti ini 10 min 4 sama dengan 6 habis 2 sama 6, berarti ini 3. 9 bagi 3 berarti 3. Nah, 3 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, gitu ya. Berarti di sini FBA sebesar 18 10 min 3 Newton. Yang BC berarti 3 10 pangkat min 3 Newton. Besaran yang mana? Berarti lebih besar yang ini 18. Berarti force yang di B itu adalah yang besar kurang yang kecil ya. FBA dikurangi FBC. Jadi sama dengan 18 10 pangkat min 3 dikurangi 3 kali 10 pangkat min 3, yaitu hasilnya adalah 15 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, ini jawabannya. Nah, arah gayanya tadi kan lebih besar BA tuh. Nah, ternyata BA itu menuju A, maka jawabannya nanti arahnya adalah menuju muatan A. Atau di sini berarti ke arah kiri. Gitu ya. Jadi B-nya finally akan bergeser ke A gitu. Mendekati A. Karena lebih kuat di A, gitu ya. Nah, di sini saya ingin menekankan kembali konsep awalnya. Jadi misalkan nih kita punya positif, sini ada negatif, nah ini negatif, misalkan gitu ya. Ini muatan P, muatan Q, muatan R. Mintanya sekarang tentukan gaya yang dialami muatan P gitu ya. Kalian lihat, jadi mintanya di P nih. P itu dipengaruhi oleh muatan Q dan muatan R. P sama Q positif negatif, oh tarik menarik, berarti P-nya ketarik. Ini gaya P karena oleh Q. Nah, P sama R, oh ketarik juga, berarti searah juga nih. Ini gaya oleh P karena R. Nah, karena dia sama-sama searah, berarti hasilnya akan dijumlah gitu ya. Jadi F total di P itu akan sama dengan FPQ ditambah FPR karena force-nya ternyata di sini searah. Kan kalau yang tadi itu berlawanan arah, makanya dikurangi gitu ya, ini ditambah. Nanti setelah dari sini menemukan arahnya sudah, tinggal dimasukkan rumusnya. Kakiku rorombehen. Ki P, ini Ki yang Ki, muatan yang Ki gitu ya, R-nya RPQ dikuadratkan. Ditambah, berarti ini K Q yang P, muatan yang R per jarak P dan R dikuadratkan gitu ya. Nah, contoh kalau misalkan sekarang gaya yang dialami muatan R misalkan. Lihat yang R sama Q dan R sama P. R karena Q itu dia tolak menolak, berarti ketolak nih R-nya. Ketolak berarti kan dia menjauh. Nah, ke sini. Ini F R karena muatan Q. Nah, sekarang R sama P.
tarik menarik, berarti dia ketarik nih sama P. Nah, berarti dia bergerak mendekati P. Ini F, R, P. Nah, ini kan berlawanan arah nih, berarti finally nanti akan dikurangi. Nanti kalian hitung dulu satu-satu mana yang lebih besar. Yang lebih besar kurang yang lebih kecil. Gitu ya. Ini FRP anggap aja dulu dikurangi FRQ. Nanti hitung dulu FRP berapa, force yang RQ berapa. Nah, dicari ya. Ketika misalkan ini ternyata lebih besar RQ, berarti kan final nanti terakhir negatif ya, berarti arahnya aja kebalik berarti gitu ya. Gitu. Jadi melihat lebih besar siapa itu untuk menentukan arah nanti di sini. Tapi kalau untuk yang kasus F di P, gaya di P dia udah jelas karena dua-duanya mengarah ke kanan, berarti ini finally akan bergerak ke kanan gitu ya. Arahnya, arah dari muatan P-nya. Seperti itu. Ini untuk yang contohnya 3 buah muatan segaris lurus. Nah, ini contoh kedua, contoh soal 2. Titik A, B, dan C terletak berturut-turut pada satu garis lurus yang berada di udara. Pada titik A terdapat muatan sebesar, berarti kita diketahui punya QA yaitu 18 10 pangkat min 9 Coulomb. Terus punya muatan C itu di sini sebesar min 3 10 min 9 Coulomb. Dan gaya total di C, kita punya nih F di C nya adalah 0. Jarak AB adalah 2 meter dan jarak BC adalah 1 meter. Tentukan besar muatan di B. Sekarang QB nya kah berapa? Ini berturut-turut satu garis lurus ya. Berarti gambarnya kayak gini. Ini A, ini B, yang ini C. Nah, A-nya adalah positif, C-nya adalah negatif, B-nya tidak tahu. Bagaimana menjawab ini? Kita lihat F di C sama dengan 0. Katanya ini catatannya ya, notesnya di sini. Berarti lihat C sama A yang udah jelas itu adalah negatif positif, berarti dia tarik menarik ya. Berarti FC-nya ketarik ke A. Ini F C A. Berarti kalau mau 0, ini apakah ke kanan, apakah ke kiri? Nah, kalau ke kiri berarti nanti ditambah. Ya, kalau ke kiri berarti jadi tambah. Gak bisa 0. Berarti jawabannya adalah ke kanan. CW-nya. Ya, berarti jawabannya ke kanan. Kenapa? Karena kan nanti ini dikurangi bisa 0 tuh gitu. Jadi syarat FC sama dengan 0 itu adalah ketika besar FCA akan sama dengan FCB gitu. Berarti ini ketahuan jenisnya. Kalau FCB-nya mau ke arah kanan, berarti ini kan ketolak nih. Berarti dia yang sejenis sama C. Berarti di sini jawabannya adalah dia berjenis muatan negatif. Nah, jadi ini syaratnya ya, kalau FC sama dengan 0 berarti besar FCA harus sama dengan FCB. Nah, sama dengan 0, tinggal dimasukin rumusnya. Berarti di sini force CA itu K, Q, Q, rorombehannya itu berarti QC, yang ini muatan yang A, ini jarak CA. Yang sebelah sini K, QC, QB, jarak antara C dan B. Gitu ya. Nah, jaraknya RAB ini 2 meter di sini, B dan C ini di sini 1 meter. Udah ya, tinggal yang sama coret aja deh, dibagi. K-nya sama, C-nya juga sama. Begitu ya. QA-nya adalah 18 dikali 10 min 9 per CA-nya jaraknya adalah 3 kuadrat sama dengan QB-nya yang kita cari, jarak CB-nya berarti 1 kuadrat.
Nah, 18 bagi 9 berarti 2 ya. 2 kali 10 pangkat min 9 sama dengan QB. Nah, inilah jawabannya ternyata. Jadi muatan B-nya adalah sebesar 2 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Nah, sekian tentang gaya Coulomb untuk lebih dari 2 muatan. Di sini kasusnya yang segaris lurus. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kita bisa lanjut lagi ke video berikutnya untuk gaya Coulomb lebih dari 2 muatan yang membentuk sudut. Terima kasih banyak sudah menonton video ini.